Langit di atas Stadion Mixki bersinar seperti ikut merayakan malam bersejarah itu. Peluit panjang baru saja dibunyikan. Beberapa pemain Chelsea berlari ke tengah lapangan, sebagian lain berteriak karena bahagia. Chelsea sukses membuat sejarah baru. Chelsea resmi menjadi klub pertama dalam sejarah sepak bola Eropa yang menyegel seluruh trofi utama UEFA, Liga Champions, UEFA Super Cup, Liga Eropa, dan kini UEFA Conference League. Pada sisi lain, capaian ini bukan sekedar menambah koleksi trofi. Ini adalah puncak dari sebuah perjalanan panjang, berliku dan penuh momen tak terduga. Lalu, bagaimana Chelsea bisa menyabet semua gelar tersebut? Pada dasarnya, Chelsea sendiri pernah memenangi trofi kontinental di era 90-an, tepatnya memenangi 2 gelar UEFA Cup Winners' Cup, yakni pada 1977-1 dan 1997-98. Bahkan di tahun 1998 mereka juga sukses mengamankan gelar UEFA Super Cup ketika mengalahkan Real Madrid. Tapi sejak saat itu Chelsea seperti tidak memiliki mental juara Eropa dan lebih sering terhenti di fase grup ataupun semifinal. Butuh waktu sampai 12 tahun sampai mereka kembali menemukan mental juara, tepatnya di tahun 2012. Bisa dikatakan perjalanan Chelsea di Liga Champions 2012 adalah penemuan kembali mental juara Eropa mereka. Kala itu mereka sedang dalam musim yang tidak meyakinkan di Premier League dan hanya bisa berharap di kompetisi Eropa. Pergantian Andre Villas-Boas hingga masalah penyesuaian taktik membuat Chelsea tidak konsisten. Meski begitu, John Terry dan kawan-kawan terus melangkah pasti di Liga Champions. Tentu saja langkah mereka tidak semulus itu. Mereka sempat bertemu dengan Barcelona di semifinal, sang juara bertahan saat itu. The Blues sendiri pernah bertemu Blaugrana pada 2009, di mana mereka tersingkir secara dramatis. Tapi kali ini Chelsea menolak hal tersebut. Seperti dikutip dari Kompas, Drogba membakar tekad untuk mengalahkan Barcelona. Dan yaps, mereka sukses mengalahkan anak asuh Pep Guardiola dengan agregat 3-2 dan melangkah ke final. Tapi lawan mereka di final pun tidak mudah. Menghadapi Bayern Munchen yang memang bermarkas di Allianz Arena, punya sejarah manis di Liga Champions. Jelas pasukan The Blues tidak difavoritkan sebagai juara. Terlebih kala itu pemain penting seperti John Terry, Ramirez hingga Branislav Ivanovic absen. Siapa coba yang bisa menjagokan Chelsea saat itu? Tapi sepak bola bukan tentang statistik dan angka semata. Sepak bola seperti ditunjukkan Chelsea malam itu adalah tentang keberanian untuk percaya. Bahkan saat semua rasanya tak masuk akal, Didier Drogba menjadi simbol dari keyakinan itu. Ketika Bayern unggul 1-0 lewat gol Thomas Muller di menit ke-83, banyak yang mengira selesai sudah harapan Chelsea. Tapi Drogba menyundul bola hasil sepak pojok Juan Mata hanya 5 menit berselang. Di babak tambahan, Peter Cech menggagalkan penalti Arjen Robben dan dalam drama adu penalti, Drogba menjadi eksekutor terakhir yang memastikan gelar Liga Champions pertama untuk Chelsea. Siapa sangka setahun setelah menjadi juara Eropa, Chelsea justru gagal di fase grup Liga Champions. Tapi alih-alih hancur, mereka bertransformasi. Mereka turun kasta ke Liga Eropa. Namun mental juara tetap menyala. Perjalanan mereka pun terbilang nyaris tanpa hambatan. Di final mereka menghadapi Benfica di Amsterdam Arena. Gol telat Branislav Ivanovic membawa kemenangan 2-1. Hal yang menarik adalah siklus harus ganti pelatih untuk memenangi gelar di kompetisi Eropa terjadi lagi di Chelsea. Ketika menaklukkan Liga Champions 2011-2012, Chelsea saat itu dibesut Roberto Di Matteo yang menggantikan Andre Villas-Boas. Nah, saat menjuarai Liga Eropa musim 2012-2013 pun Chelsea waktu itu dilatih pelatih sementara Rafael Benitez yang menggantikan Roberto Di Matteo.
Yang cukup menarik di final Liga Champions dan Liga Eropa itu, sang kapten John Terry tidak bermain sama sekali. Hal yang membuatnya mendapat kecaman. Musim demi musim pun berlalu, manajer silih berganti. Tapi satu hal yang membuat Chelsea tetap bernyali adalah keberadaan Eden Hazard. Sang maestro asal Belgia menjadi kunci dalam penampilan The Blues di Liga Eropa musim 2018-2019. Pada dasarnya, di luar penampilan The Blues yang sepanjang musim 2018-2019 terbilang cukup bagus, pelatih mereka saat itu, Maurizio Sarri, merasa ia tidak memiliki hubungan yang baik dengan pemainnya. Sarri butuh waktu lebih lama untuk membangun hubungan. Tapi hal itu tidak menghalangi langkah Chelsea di Liga Eropa. Bahkan David Luiz sendiri merasa semua rekannya mendukung Sarri. Seperti dikutip dari Sport Detik, Luiz mengatakan bahwa semua itu bagian dari proses dan Luiz merasa semua pemain mendukung Sarri. Dan ya, Chelsea berhasil hingga partai final dan menghadapi rival sekotanya, Arsenal di Olympic Stadium. Pada malam itu Hazard tampil luar biasa, mencetak 2 gol dan menyumbang 1 assist. Skor akhir 4-1 atas Arsenal pun membuat Chelsea meraih gelar Liga Eropa dalam kurun waktu 6 tahun dan Hazard dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Musim 2018-2019 sendiri menjadi musim terakhir Hazard sebelum ke Real Madrid dan ia menyelesaikan masa baktinya di Chelsea dengan 110 gol dan 92 assist di semua kompetisi. Setelah 2019, Chelsea setidaknya harus berpuasa gelar Eropa 2 tahun. Seperti tahun 2012, Chelsea sempat mengalami berbagai masalah internal sepanjang musim 2020-2021. Masuknya Frank Lampard pada 2019 benar-benar jadi bencana untuk Chelsea. Lampard sendiri mengakui dirinya kesulitan untuk menangani Chelsea yang kala itu dalam fase transisi. Seperti dikutip dari Sport Detik, Lampard mengatakan bahwa ia tidak suka bekerja dalam periode singkat seperti itu karena sulit untuk menentukan. Alhasil, hanya 18 bulan bertugas, Lampard didepak dari Chelsea dan tradisi kejam Chelsea pun berlanjut. The Blues selalu menunjuk Thomas Tuchel. Di bawah Tuchel, Chelsea bermain seperti tim yang terlahir kembali. Mereka disiplin, taktis dan mematikan termasuk di Liga Champions. Dalam perjalanannya ke final, mereka menyingkirkan raksasa seperti Atletico Madrid dan Real Madrid. Final Liga Champions 2021 mempertemukan mereka dengan Manchester City, tim yang sedang berada di puncak performa. Tapi Chelsea paham betul caranya menang di Eropa. Kai Havertz merobek jala The Citizens dan itu menjadi gol semata wayang. Gol yang juga membawa The Pensioners meraih gelar Liga Champions kedua. Di tahun yang sama, kebahagiaan para punggawa lengkap usai membawa pulang Piala Super Eropa. Malangnya setelah pencapaian di tahun itu, Chelsea diguyur banyak masalah. Apalagi persis ketika konflik Rusia-Ukraina meletus. Saat itu aset Roman Abramovich dibekukan dan akhirnya Abah Roman melepas klub yang sudah dirawat seperti keponakannya sendiri itu. Celakanya yang membeli Chelsea adalah Todd Boehly, orang kaya asal Amerika, belum berpengalaman mengelola klub sepak bola. Apa yang dilakukan Boehly? Ia belanja besar-besaran tapi tidak mendatangkan stabilitas. Bahkan, Chelsea kehilangan identitas. Chelsea seperti terminal tempat singgah berbagai macam bus, para pelatih datang dan pergi. Harus melewati sejumlah nama dulu sebelum akhirnya sampai pada Enzo Maresca. Maresca bukan nama besar, selain membawa Leicester City promosi lagi ke Premier League, satu hal yang membuat orang kenal dia adalah hubungannya dengan Josep Guardiola. Maresca datang di awal musim 2024-2025. Musim setelah Chelsea sedikit diselamatkan oleh Mauricio Pochettino setelah geladaknya bocor di sana-sini. Karena cuma bisa finish di posisi ke-6, The Blues hanya bermain di Liga Konferensi Eropa di musim 2024-2025. Meski begitu, Maresca memanfaatkan kesempatan itu untuk mengembalikan marwah Chelsea. Liga Konferensi tak sesulit Liga Eropa maupun Liga Konferensi. Lawan-lawan yang dihadapi juga enteng-enteng saja, bahkan sebelum melangkah ke Polandia, lawan yang dihadapi Chelsea hanya tim seperti Djurgården. Lawan berat baru hadir di final,
Tapi ternyata Real Betis yang konon jago itu kualitasnya masih jauh di bawah anak asuh Maresca. Chelsea memang sempat tertinggal lebih dulu, tapi dengan ketenangan dan determinasi mereka bangkit dan mencetak 4 gol balasan. Chelsea pun menjuarai Liga Konferensi Eropa. Gelar ini menjadikan mereka satu-satunya tim di dunia dan akhirat yang bisa meraih seluruh gelar yang bisa diraih. Gelar Chelsea memang tidak banyak, tapi lengkap. Dan prestasi ini sulit disamai oleh tim lain, tak terkecuali Real Madrid.